pikirannya. Dan kalau kita, Pak itu tutup aja, langsung sudah ini. Karena kita masih pikirkan pikiran kita kan. Padahal Nabi Ismail mungkin punya keramat, dia bawa seperti itu, orangnya banyak punya rumah kita. Buka rumahnya, ya sudah, insya Allah tambah banyak makanannya. Kan begitu. Kalau yang itikadnya hebat kepada gurunya, seperti ini, sahabat, tatkala disampaikan seperti itu, istrinya mengatakan, ya sudah, kita tawakal, itu urusannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, begitu datang Nabi Muhammad, mana makanannya, kata Nabi, bawa sini, kata Nabi. Mana anunya, bawa sini. Kemudian dipegang oleh tangan Nabi, biar Nabi bagi-bagi, dibagi, semuanya kenyang, sudah makan bertambah dan lain sebagainya. Kemudian aku ya sekarang giliran saya, kata Nabi. Nabi yang terakhir makan, mengambil makanan, kemudian dikembalikan kepada istrimu di dalam, supaya dia juga makan sama keluarganya, tidak berkurang sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang seperti itu? Tidak mungkin. Ada orang yang bisa seperti itu? Pernah dengar? Tidak mungkin. Semuanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Busiri mengatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri arashfan minal diami. Kenapa saya menghormati Nabi Ismail? Karena dia keturunan Nabi Muhammad. Kenapa saya menghormati guru fulan? Karena dia punya ilmunya Nabi Muhammad. Kenapa saya ziarah ke Sunan Ampel? Karena dia memperjuangkan perjuangannya Nabi Muhammad. Kenapa saya menghormati Datuk Karampan? Karena dia mempunyai ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad. Tidak ada satu kemuliaan di alam semesta ini kecuali punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kemuliaan yang lain, tidak mungkin. Pasti tidak mulia. Nah, sudah tahu seperti itu, dirajari seperti itu, kenapa kita milih yang lain? Kenapa kita mengandalkan ini loh yang bakal bikin saya sukses? Tidak mungkin. Orang ini yang menjadi partner saya untuk saya bisa kaya. Tidak ada. Semuanya Nabi Muhammad SAW. Pegang Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad yang seharusnya paling berhak untuk mendapatkan khazanahnya Nabi Muhammad, mendapatkan jabatannya Nabi Muhammad. Apa saja yang kita inginkan ada dari Nabi Muhammad, minta sama beliau. Bagaimana? Ya dengan baca sholawat yang banyak. Cintai sebenar-benarnya. Kenapa kita disibukkan dengan nota di toko kita sampai hafal, tapi kita tidak hafal nasabnya Nabi Muhammad? Pernah berpikir untuk menghafalkan nasabnya Nabi Muhammad? Cuma 21 nama, 21 nama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Ubrika bin Ilyas bin Mudar bin Mizan bin Ma'ad bin Adnan. 22 dari nama Nabi Muhammad. Kenapa kalian meluangkan waktu untuk menghafal nasabnya Nabi Muhammad? Wahai cinta-cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian hafal, luangkan waktu, ingat kata, lihat rezeki akan dimudahkan sama Allah. Saya alhamdulillah tidak pernah kesulitan duit. Jangan deh. Di kantong ada pagar duit dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Keberkahan demi keberkahan dijanjikan oleh Allah sudah dipadahi. Keinginan caranya nyawa hendak nyaman di dunia, begini caranya engkau supaya sukses di dunia, begini caranya engkau supaya mulia di dunia. Semuanya itu wahai makhluk-makhlukku, hamba-hamba kata Allah, umpatikan saya purnana kekasihku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat sini. Kenapa justru kita hobi dengan fulan, ketujuh kawan-kawan fulan yang kadang-kadang membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada pelanggaran, membawa kepada menginjak-injak syariat Nabi Muhammad. Allah ya kata iblis, semuanya gara-gara syaitan. Karena apa? Gara-gara orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu hasratan 'alaihim yawmal qiyamah summa yughlabun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka membelanjakan hartanya untuk menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah. Itu misi mereka. Dia bikin teknologi dengan miliaran dolar supaya internet dipegang oleh semua kaum muslimin, lupa kepada Allah gara-gara internet.
Dia bikin medsos supaya kita disibukkan dengan itu, lupa pada Allah. Dia bikin ini dan itu supaya kita lupa dari Allah. Itu tujuan mereka. Dan semua yang dibelanjakan oleh mereka itu akan jadi celaka bagi mereka. Dan setelah mereka membelanjakan sekian banyak harta untuk itu, apa kata Allah? Summa yughlabun. Mereka akan kalah. Kita pasti menang. Jadi ibarat orang bertaruh itu, jangan Anda kalah. Rugi. Kita pasti menang. Tinggal kita apakah betul-betul di posisi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan. Nabi kita Muhammad SAW adalah khazanah. Apa saja yang Anda inginkan, tawassullah dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berdoa, Allah pasti mengabulkan. Kalau Nabi Muhammad mempunyai keinginan, Allah pasti menuruti. Allah menghendaki bahwa mensucikan kalian ahlul bait dengan sesuci-sucinya, itu kan kehendaknya Nabi Muhammad SAW, dan Allah yang mewakilinya dengan mentakdirkannya. Apa yang diinginkan Nabi Muhammad pasti dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan itu diberikan seluas-luasnya kepada kita, diberi sama Allah. Tidak cukup seperti itu diturunkan Al-Quran supaya jelas. Tidak cukup seperti ini diutus Nabi Muhammad untuk menerangkan. Tidak cukup seperti itu Nabi Muhammad pun menerangkan dengan hadis-hadis beliau. Tidak cukup seperti itu Allah mudahkan ulama-ulama umat ini untuk menghafal Al-Quran, di mana ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang hafal Injil, tidak ada yang hafal Taurat, tidak ada yang hafal Zabur, kecuali nabi-nabi mereka. Tapi umat ini tidak, yang hafal Quran banyak. Dimudahkan umat ini untuk menuntut ilmu agama, yang ahli hadis banyak. Dan lebih daripada itu, kita di Kalimantan ini alhamdulillah ulama-ulamanya banyak, guru-gurunya banyak, kiai-kiainya banyak. Kapan kesempatannya kita untuk menggali Nabi Muhammad SAW? Ataukah kita disebutkan dengan dunia kita, disebutkan dengan urusan kita, disebutkan dengan hajat duniawiyah kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini semua kita punya hajat. Kita semua punya kesibukan. Saya banyak kesibukan saya. Habib Ismail banyak kesibukan beliau. Pian Semunyaan banyak kesibukan di rumah, ibu-ibu mungkin belum nyuci, mungkin ada yang belum masak dan lain sebagainya. Tapi kita tunda kesibukan kita untuk kesibukan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang niatnya hadir di tempat ini memang untuk mengagungkan Nabi Muhammad, saya tunda hajatku, saya tunda sakitku, ya Raja, nanti saya minta sama Allah supaya disembuhkan dengan berkat Nabi Muhammad. Saya tunda keperluanku, mudah-mudahan dengan aku mengemukakan dan mendahulukan Nabi Muhammad, urusanku digampangkan, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Pasti Allah akan menggampangkannya. Yang penting kita semua harus betul-betul meyakini seperti sahabat tadi. Sahabat tadi sama sekali tidak berpikir dengan akalnya. Dia berpikir bahwasanya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dia serahkan segalanya kepada Nabi Muhammad. Walaupun secara logikanya, yuk, jatah 5 orang yang datang sekian orang, supan, malu, kemudian pastinya cukup, kemudian bagaimana, tapi diserahkan kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi di luar dugaan. Semuanya berjalan lancar. Karena apa? Karena dia Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita yang sekarang hidup di zaman ini. Mungkin kita tidak bisa langsung kepada Nabi Muhammad karena kita tidak sezaman dengan beliau. Tapi kan ada ulama-ulama kita, ada orang-orang sholihin, ada orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka punya sambungan erat dengan Nabi Muhammad SAW. Dibereskan urusanmu di tangan mereka, asal kamu punya keyakinan yang kuat seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu gunanya kita mengadakan perayaan Maulid Rasul, supaya kita sama-sama sadar otak kita itu tidak akan mampu untuk mengatur esok. Jangankan mengatur, kita aja tidak tahu esok itu hidup atau tidak. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kam dhahikin wal manaya fawqa hamadihi
Law kana ya'lamu ghaiban mata min kamadi man lam yuqta ilman fi baqa'i ghadin madza tafakkuru fi rizqi ba'da ghadi. Berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak sekalinya kematian ajal yang sudah ada di atas kepalanya. Dia lagi ketawa, nggak tahu selesai ketawa nih kan. Berapa banyak orang seperti itu? Andaikan dia mengetahui bahwasanya kematian sudah pasti ketawanya. Karena mungkin dia ketawa pasti bingung, pasti takut dan lain sebagainya. Barang siapa yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, isuk itu masih ada umur atau ada, apa mikirkan dia misuk? Isuk kan kita belum tahu, dan serahkan kepada Allah. Yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan ibadahnya. Jadi kalau rezekinya serahkan kepada Allah, yang kita pikirkan ibadahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing daripada diri kita itu berpikir apa yang akan dia persembahkan, yang akan menjadi sangunya nanti esok hari. Artinya sangunya ibadah. Bisa juga sebagian ahli tafsir mengatakan lighad itu esok hari itu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kita diminta oleh Allah untuk cerdas. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk makro, tahu makro ya, berpikiran luas, jangan sempit, jangan seperti katak dalam tempurung, tahunya itu saja. Bagaimana caranya berpikiran luas? Pikirkan umurmu untuk kau gunakan di jalan Allah. Berapa umurmu? Berapa umur? Berapa umur? Berapa umur? Apakah kalian menyangka umur itu 60 tahun, 70 tahun? Tidak, itu paling sedikit. Umur kita itu sejak di alam arwah, kemudian di alam rahim paling sebentar, paling lama 4 tahun. Setelah itu di dunia 70-80 tahun. Setelah itu dikubur ribuan tahun. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Setelah itu di akhirat tidak ada akhirnya. Itu yang namanya berpikiran luas. Jangan mau kita disebutkan hanya urusan dunia saja. Kita mari berpikir untuk masa depan kita. Kalau kita nanti sudah tua dan ada apa pikirkan tua? Belum tentu sampai tua. Yang kamu pikirkan itu kubur. Bagaimana engkau mempersiapkan alam kuburmu? Akankah rodatun min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran? Apakah akan menjadi taman surga? Mudah-mudahan menjadi taman surga bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ataukah menjadi api neraka kalau tidak menarik? Dan di sana kita ribuan tahun ada satu umat. Orang yang pintar, yang berakal, pasti dia mengorbankan yang sekumat biar sakit, tapi nyamannya awas. Orang pintar. Kalau orang yang tidak pintar, oh senang-senang saja sekarang. Nanti apa katanya nanti? Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Walaupun dia pintar, walaupun dia profesor doktor, walaupun dia gelarnya apa, wallahu a'lam. Tapi kalau dia hanya berpikir untuk urusan dunianya saja, 60-70 tahun dan lain sebagainya, dia orang bodoh. Yang pintar adalah orang yang berpikir